Boleh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Farel Prasara Situlana. Dan di acara kali ini yaitu podcast HMDS Fondasi, aku mengundang salah satu narasumber nih. Dan narasumber kali ini tempatnya tuh asal jauh dari Indonesia, yaitu dari Timor Leste. Yaitu bersama dengan ya, Indonesia. Nah, dan Kak Lesia ini dari Fakultas Teknik dari Prodi Teknik Industri. Dan di sini akan bertanya tentang intinya mungkin nanti akan tentang study abroad. Tapi saya itu aku juga belajar tentang latar belakang dari Kak Lesia sendiri juga. Tuh. Untuk pertanyaan pertama nih Kak, aku mau tanya kenapa dari semua negara itu kakak milih negara Indonesia untuk melanjutkan studi dari Timor Leste? Sebenarnya itu sebelum saya kuliah di Indonesia, memilih Indonesia, saya juga sudah trying to apply for different scholarship, but because I don't have that opportunity, so I get the scholarship after that from UNS itself, and I'm so happy. So that I want to continue my study here. And why I choose Indonesia? Because Indonesia adalah salah satu negara yang terkenal akan budaya, diversity with the culture, dan juga panoramanya sangat indah. Saya sangat suka dengan itu. Ya. Nah, ada nggak sih perbedaan dari pendidikan di Timor Leste dengan Indonesia kali ini? Ya mungkin ada perbedaan signifikan gitu yang. Kalau tentang perbedaannya, mungkin yang sangat mencolok itu maybe about infrastructure or facilities, because Timor Leste is one of the newest country in the world, so we still in the process of develop. So maybe we still lack of the facilities, and we still in the progress in that part of the facilities. Lalu kan buat perbedaan budaya kan Timor Leste sama Indonesia beda. Nah, kakak sempat nggak sih ngalamin kayak culture shock gitu tentang budaya, mungkin makanan dan hal lainnya, sama lingkungan pertemanan pastinya di antara di Indonesia sama di Timor Leste? Iya sih, kalau pertama kali saya kesini itu ada beberapa culture shock. Yang pertama itu karena makanan. Karena saya sudah terbiasa di Timor Leste itu kami makan makanannya itu yang pahit, terus yang asam, manis tapi nggak terlalu manis. Tapi setelah saya kesini itu banyak makanan yang itu manis dan banyak juga yang sangat spicy. Jadi it become one of my culture shock. Ya. Apa yang memotivasi Kak Lesia ini untuk aku harus nih belajar sampai keluar dari negara sendiri gitu? Apa yang memotivasi gitu? Oke, motivasi saya untuk belajar di luar negeri itu it had been one of my dreams since I was a child. So I really want to study abroad, and then I want to have a network, friendship. Like I want to have friends from different country. That's why I want to study abroad. Yeah, to explore like new world, like outside world. Kayak new experience gitu. Yeah. Nah, buat lingkungan pertemanan dan lingkungan sosial di teknik industri di fakultas teknik banget, aman, maksudnya sehat, anak-anaknya mudah diajak komunikasi, atau mungkin ada hal-hal yang buat susah gitu untuk berkomunikasinya? Kalau teman-teman di sana semuanya itu ramah banget. Mereka sangat baik, they are so friendly, they like to talk with me, they ask me many questions about my country, and then they are so excited. Dan mereka sangat menolong aku in terms of the language juga, karena pertama saya masuk kelas juga ada struggle with the language, so most of the time like they help me to explain about the material, the lesson. Nah, kan di fakultas teknik kan prodinya ada teknik sipil, ada PWK, ada arsitek, ada teknik mesin, teknik elektro, dan teknik industri. Kenapa dari semua prodi di fakultas teknik memilih teknik industri? Apa sih spesialnya teknik industri? Alasan saya untuk memilih teknik industri seperti yang saya udah bilang tadi,
negara kami sedang dalam proses develop pembangunan, jadi we still lack of human resource, especially for industry engineering. And then all of the local product in my country is waste because there is no gak ada pabrik untuk membuat produk untuk itu makanan lokal kami. Jadi I want to study, and then after I finish the my university, I'll graduate. I want to go back to my country and work in the di pabrik dan juga untuk membangun negara saya di itu untuk produk lokal. And how did you learn Indonesian language in here? I mean, how many months you take to learn Indonesian language? Sebenarnya sebelum saya masuk kelas di Prodi Teknik Industri, all of the international student we must attend the course, BIPA course. So we will attend the BIPA course during 6 months. Ya, itu sesudah itu baru kami bisa masuk ke perkuliahan. Nah, ini kan sebelum udah sampai sini, aku mau tanya nih, Kak Leli ini belajar bahasa Indonesianya di sini tuh gimana, dan ngabisin waktu mungkin berapa minggu atau berapa bulan gitu untuk belajar bahasa Indonesia? Kalau untuk belajar bahasa Indonesia, especially for the international student, kami juga mendapat informasi dari Office International UNS sendiri bahwa all of the international student must to attend the BIPA class, and then it's itu during 6 months. Sebelum kami belajar di prodi kami, ya masing-masing gitu harus belajar BIPA. Nah, ini kan di dunia kuliah nih kan ada juga nih kayak himpunan mahasiswa dan ormawa di UNS. Nah, kakak ngikutin nggak sih salah satu kayak UKM gitu di sini atau kegiatan apa gitu? Sejauh ini belum sih, karena I still ada to the environment because it's new place and also new environment for me. So and sometimes I still face some struggle with the language. So I want to focus to my study, to my program, but after that in the future I have planned to also join with the student community, like student organization. Yeah. Nah, sekarang kita bisa masuk nih, kan tadi kakak sih dari Timor Leste ke Indonesia, berarti kan study abroad nih. Nah, hal-hal yang kakak persiapkan untuk sampai sini tuh apa aja? Mungkin kayak membuat esai atau motivation letter, kan banyak banget nih kalau mau study abroad. Nah, untuk kakak ini dokumen yang disiapin apa aja? Untuk proses itu scholarship-nya. Kalau untuk scholarship itu sendiri, sebelumnya itu kami harus melewati tes. Jadi ada 4 tahap, yaitu document selection, ada initial interview, setelah itu computer based test, dan yang terakhir final interview. Itu setelah itu baru di announce siapa yang lolos, siapa yang dapat scholarship, siapa yang enggak gitu. Terus kakak ini dapat informasi tentang UNS yang membuka study abroad ini dari mana awalnya? Dari mungkin sosial media, Instagram atau? Iya, sebenarnya UNS juga announce di internet, dan saya juga mendapatkan informasinya dari teman saya yang juga studi di sini, dan juga di pusat budaya yang di Timor Leste ada juga informasinya. Nah, proses dari study abroad kan tadi cukup panjang nih, ada interview dan sebagainya. Nah, kakak ada proses yang sulit gitu untuk dilakukan, itu pasti bagian apa? Kalau proses yang sulit itu maybe document and also the interview. For the document, karena ada banyak kriterianya, jadi saya harus mengurus semua dokumennya, rapor dari paspor, dari visa, dan kesehatan itu tentang kesehatan juga, dan ya beberapa dokumen lain lagi untuk mendukung itu seperti study plan. Ya. Nah, di study abroad ini kan pasti para penonton kan banyak nih yang mau study abroad. Kak bisa nggak sih kayak ngasih saran gitu, kalau pas di bagian interview itu yang ditanyakan itu apa aja gitu?
Kalau untuk itu, actually they want to know us like pertama mental kita, ya mental kita. Mereka juga menilainya dari mental. Kan bagaimana kamu menanggapi pertanyaan mereka gitu? Apakah kamu takut atau confident with your answer gitu? Terus harus research juga tentang universitas yang kamu sekarang apply gitu. Kamu harus tahu misi visinya biar mereka juga tahu, oh dia adalah salah satu peserta yang sangat udah cari tahu tentang universitas kita, jadi mungkin dia orang yang sangat itu pintar dan ingin studi di universitas kita gitu, karena dia udah melakukan berbagai research dan itu. Nih, semisal kemarin mungkin beasiswa tidak keterima di sini, ada rencana lain? Kemarin saya dapat 2 beasiswa dan saya decided to choose UNS karena setelah saya melakukan research, saya baru tahu bahwa UNS adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia dengan akreditasi A dan banyak prestasi lainnya. Jadi kalau tidak diterima di UNS juga, mungkin saya akan memilih second decision saya untuk yang scholarship yang udah saya lolos. Itu juga di Indonesia, tapi karena yang UNS yang peringkat yang lebih bagus, jadi itu. Kalau saya juga dapat informasi tentang beasiswa lain, jadi kalau tidak di accept di UNS, mungkin saya coba lagi beasiswa lain gitu. Baik. Nih kan UNS ini kan Universitas 11 Surakarta. Nah, kakak kalau semisal kayak belanja, berpergian, kerja kelompok itu biasa gimana? Transportasinya, atau ada teman yang ngasih boncengan atau bergojek aja, atau mungkin jalan kaki? Sebelumnya pas saya masih semester 1 itu saya biasanya jalan, kalau enggak kalau paginya itu ada bis UNS, jadi itu untuk international student, jadi pagi dijemput, dan kalau selesai kelasnya sore, saya biasa jalan. Dan kalau mau ke jalan-jalan gitu, ke tempat untuk belanja, mungkin saya pesan Gojek atau kayak gitu. Tapi untuk sekarang saya udah punya transportasi sendiri. Itu. Ya, kan ngapain. Nah, mungkin segitu dulu buat podcast kali ini. Tapi sebelum tutup, nih mungkin buat teman-teman yang mau study abroad, bisa nih ada saran atau kata-kata motivasi dari Kak Lely gitu. Kapan Kak Lely bisa sampaikan? Baik, motivasi saya untuk teman-teman yang mau study abroad, jangan patah semangat kalau kalian mencoba scholarship dan kalian fail, karena aku juga fail many times, but di saat saya fail, saya belajar. Dan jangan takut kalau kalian belajar bahasa yang baru, budaya yang baru, karena proses itu sendirilah yang membuat kalian membangun, build you become strong people, dan membuat kalian menjadi orang yang lebih terbuka gitu. Jadi jangan takut. Gitu ya teman-teman, terima kasih dan aku tutup pada podcast kali ini. Dadah.